Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my beloved students. How are you today? I hope you are good. Today, we are going to learn about there is and there are. We will continue about material last week. Don't forget to pray before we begin our material. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's get start our material. There is. There is artinya ada. There is selalu diikuti dengan benda tunggal atau jumlahnya hanya satu. Kata benda tunggal umumnya diikuti artikel e atau en di awal kata yang artinya adalah sebuah. Ini adalah contohnya, yaitu a book artinya sebuah buku, a car artinya sebuah mobil, a student artinya seorang murid, a pencil, a bag, a lamp, an umbrella, an apple, an eye, an hour, dan sebagainya. Nah, saatnya sekarang kalian harus memahami bagaimana cara menulis atau membuat kalimat menggunakan there is and there are. Ada 3 kalimat yang harus kalian pelajari, yaitu affirmative form atau kalimat positif, negative form atau kalimat negatif, dan interrogative form, yaitu kalimat tanya. Pertama, kita mulai dari kalimat positif dulu ya. Nah, coba perhatikan. Pola kalimat positif adalah there ditambah is ditambah objek. Dan contoh kalimatnya adalah there is an umbrella in my room. Perhatikan kalimatnya. Nah, diawali dengan there kan ya? Betul. Lalu ditambah is. Betul juga. Dan setelah itu objek. Objeknya adalah an umbrella in my room. Bisa ya, Ananda Solih dan Solihah? Jadi, there dulu, lalu diikuti oleh is, lalu diikuti oleh objek. Kita lanjut ke kalimat negative form. Nah, dalam rumus kalimat negatif ada cirinya, yaitu ada not setelah is. Jadi polanya adalah there ditambah is, lalu ditambah not, baru ditambah objek. Ingat ya, there ditambah is, ditambah not, ditambah objek. Dan contoh kalimatnya adalah there is not an umbrella in my room. Nah, coba perhatikan. Pertama, there dulu kan ya? Betul. Lalu diikuti oleh is. Dan setelah is harus ada not dalam kalimat negatif. Dan setelah itu adalah objeknya. An umbrella in my room. Dan yang terakhir adalah interrogative form atau kalimat tanya. Nah, dalam kalimat tanya ada posisi yang berbalik. There yang asalnya bertindak sebagai atau ditulis di pertama menjadi kedua, dan is yang asalnya ditulis kedua jadi ditulis pertama. Hanya
berbalik posisi antara is dan there atau there dan is ini. Dan karena ini kalimat tanya, jangan lupa pakai tanda tanya ya. Kita langsung ya lihat kalimatnya, yaitu is there an umbrella in your room? Nah, di sana bisa terlihat ya. Is di yang pertama, betul. Lalu diikuti oleh there. Dan setelah there diikuti objek. An umbrella in your room? Karena kalimat tanya, maka di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Diingat ya. There are. There are artinya ada. There are pasti selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu. Kata benda berjumlah jamak umumnya ditandai dengan akhiran s atau es di akhir kata. Contohnya seperti books. Nah, ada S-nya ya, berarti ini menandakan buku ini lebih dari satu. Lalu students. Nah, pencils, cars, boxes, watches, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada juga kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya adalah tidak semua benda jamak atau lebih dari satu ditandai dengan S atau ES di akhir katanya. Contohnya adalah children. Children artinya anak-anak. Nah, kata children ini tidak memakai S atau ES di akhir katanya. Lalu mice. Mice ini asalnya dari kata mouse yang artinya tikus. Jika tikusnya ini banyak, bukan mouses atau mouse. Bukan, tetapi berubah menjadi mice. Lalu ada teeth. Teeth ini berasal dari kata tooth, artinya gigi. Jika gigi-giginya ini banyak, maka bukan tooth, bukan, tetapi menjadi teeth, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana penggunaan there are dalam sebuah kalimat. Dan polanya ini, Ananda Solih dan Solihah, sama dengan polanya there is. Hanya yang membedakan adalah penggunaannya sesuai kalimatnya itu. Kalau misalnya objeknya jamak, berarti setelah there itu are. Dan jika objeknya hanya satu, berarti memakai is. Coba diperhatikan ya, Ananda Solih dan Solihah. Nah, di situ ada kalimat positif dulu ya. Pola kalimatnya adalah there ditambah are ditambah objek. Dan contoh kalimatnya adalah there are some books on the bookshelf. Nah, there dulu kan ya dalam kalimatnya, lalu diikuti oleh are, dan setelah itu adalah objeknya. Some books on the bookshelf. Lanjut ke kalimat negatif ya. Pola kalimatnya adalah there are not object. Jadi there dulu, lalu diikuti oleh are, setelah itu ada not ditambah objek. Jadi cirinya setelah are ada not. Contoh kalimatnya adalah there are not some books on the bookshelf. There dulu, lalu diikuti oleh are, dan diikuti oleh not, lalu objek.
some books on the bookshelf. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya atau interrogative form. Nah, di sana pola kalimatnya adalah are ditambah there ditambah objek lalu pakai tanda tanya. Di sana hanya ada pergantian saja. There yang asalnya ke satu berubah menjadi kedua. Dan are yang asalnya kedua berubah menjadi ke depan. Kita lihat ya contoh kalimatnya. Are there some books on the bookshelf? Nah, are dulu kan ya, lalu diikuti oleh there, dan objek yaitu some books on the bookshelf. Lalu diikuti oleh tanda tanya di akhir kalimatnya ya. Diingat ya Solih dan Solihah. Nah, Ustazah akan review lagi ya tentang pattern of there is and there are atau pola kalimat there is dan there are. Dan ternyata betul ya, pola kalimat there are dan there is itu sama. Hanya digunakan sesuai objeknya. Jika objeknya jamak, maka memakai there are. Dan jika objeknya hanya satu, menggunakan there is. Misalnya, di sini lihat pola kalimatnya yang positif. There plus is atau are, lalu plus objek. Misalnya, Ustazah akan kasih contoh jika bukunya cuma satu. Berarti, there is a book on the shelf. Lanjut ke kalimat negatif. Dan ciri kalimat negatif adalah ada not. Ya. Yuk kita lihat pola kalimatnya. There ditambah isn't, singkatan dari is not, atau aren't, singkatan dari are not, ditambah objek. Ustazah akan kasih contoh jika objeknya ini banyak atau bukunya banyak. Jadi pola kalimatnya adalah there aren't books on the shelf. Tidak ada buku banyak di dalam lemari. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya. Pola kalimatnya adalah pertama is atau are dulu, lalu diikuti oleh there, dan setelah itu objek. Jangan lupa tanda tanya ya di akhir kalimatnya. Nah, Ustazah akan contohkan jika bukunya ini hanya satu, berarti pakai is ya. Berarti pertama is dulu. Is there a book on the shelf? Insya Allah mudah ya Ananda Solih dan Solihah. Semangat selalu belajarnya. Mudah-mudahan selalu diperlancar dan dipermudah dalam menuntut ilmunya, dalam belajar. Sehat selalu ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.